Kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada, kami boleh sehat. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus pimpin hidup kami. Tuhan terus tuntun langkah kami, supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam ibadah FA, meskipun tidak secara langsung. Kita boleh bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari makalah FA yang berjudul Pertolongan Tuhan pada yang pertama. Di sini di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Banyak orang minta pertolongan Tuhan hanya ketika menghadapi masalah yang besar. Namun ketika dia mengalami persoalan yang kecil, yang sederhana, dia enggan mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia lebih dahulu memakai cara-caranya dia lebih dahulu mengutamakan pengalaman-pengalamannya dia. Kalau dia pernah punya masalah, dia bisa melewati. Tetapi saat ada hal-hal yang seharusnya dia terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia lupa. Dia menganggap bahwa kalau dulu dengan cara-cara seperti ini bisa. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, yaitu jauhilah perbuatan dosa. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terpisah. Dosa membuat kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, dikatakan firman Tuhan, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Allah kita itu Allah yang setia. Allah kita itu Allah yang mengampuni. Allah itu Allah yang membasuh dosa kita. Allah yang menghapuskan dosa kita. Allah yang menyucikan dosa kita. Di sini mari kita, ketika kita berdosa, kita harus mengaku kepada Tuhan bahwa kita ini orang yang berdosa. Kita mohon ampun. Dan dikatakan kalau kita sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Seringkali anak Tuhan jatuh dalam dosa karena apa? Dia toleransi dengan dosa. Dia berkompromi dengan dosa. Di dalam Tuhan, di dalam keimanan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mengenal dosa besar, dosa kecil. Dosa dimulai dari mana Bapak Ibu? Dosa dimulai ketika timbul dari hati kita. Ketika timbul di dalam hati sesuatu pelanggaran, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, itulah mulai dosa yang kita kerjakan. Di sini dikatakan bahwa di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, ketika hati kita bersih, ketika hati kita benar, ketika hati kita beres, yang keluar dari hidup kita pasti benar, pasti beres. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan,
maka yang keluar dari diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak akan kompromi lagi dengan dosa. Jadi bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tidak boleh menyetujui atau kita setuju dengan dosa. Kalau dunia ngomong nggak apa-apa, masalah ini nggak apa-apa, hanya dosa kecil nggak apa-apa. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, semua yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Kedua, bagaimana kita untuk mengalami pertolongan Tuhan? Beriman. Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 7-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, iman adalah bagian dari kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh iman kita percaya kita kepada Tuhan. Jadi sebagai orang beriman, mari kita nyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Jangan sampai kita bilang, aku ini orang beriman, tetapi kita tidak menyatakan dengan perbuatan-perbuatan. Seringkali kita pada awalnya kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menolong, tetapi ketika doa-doa kita belum dijawab, kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa, kita menjadi patah hati. Mari kita miliki iman yang teguh sampai doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan sampai didengar Tuhan, sampai dijawab Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun kelihatannya lambat pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi Bapak Ibu, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Ketiga, tolonglah orang miskin yang meminta pertolongan. Di dalam Amsal 21 ayat 13 dikatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu, jika ada orang miskin, orang yang mengalami kesusahan, mungkin dia tidak bisa makan, minum, ataupun dia mengalami sakit, marilah Bapak Ibu, ketika kita mampu, kita segera melakukannya. Kita harus mau menolongnya. Karena dikatakan barang siapa menolong orang lemah, dia itu memiutangi Tuhan. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan, mari kita memberi diri kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari kita memberikan hati kita untuk kita peduli kepada sesama kita, untuk kita memiliki hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Kita memberikan sebagian harta kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Hari-hari ini kita nggak ada alasan ya, kita nggak punya, nggak bisa, tetapi kadang kita punya, tetapi kita tidak mau. Kita mampu untuk melakukan perbuatan baik, kita mampu untuk menolong saudara kita, tetapi kita tidak mau melakukan. Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang miskin, Tuhan juga akan membalas segala perbuatan apa yang kita kerjakan, perbuatan baik kita. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh kita punya hati untuk menolong sesama kita, kita punya hati untuk mengasihi sesama kita. Supaya apa? Ketika kita berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, kita bisa mengalami jawaban Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah benar-benar berkenan kepada hidup kita. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.